Bab 1153. Aku menyerah. Wajah warrior yang tenang, tangan kirinya ada di belakang, memandang Freddy Yuan dan yang lainnya, matanya tenang, harus dikatakan dia acuh tak acuh, seolah-olah Freddy Yuan dan yang lainnya adalah semut. Di belakang warrior yang, Nadine menatap warrior yang sejenak, sedikit bingung. Bunuh dia. Pada saat ini, Freddy Yuan berkata tiba-tiba. Dia tentu saja tidak akan terintimidasi oleh pendekar hitam setengah suci. Beberapa anggota pasukan jiwa serigala yang menyerang Nadine sebelumnya tidak segan-segan, bergegas menuju warrior yang, dan pada saat ini, warrior yang tiba-tiba menggerakkan pergelangan tangannya dan sebuah niat pedang muncul di tangannya. Melihat niat pedang ini, semua orang di lapangan tercengang, dan orang-orang yang bergegas menuju warrior yang juga berhenti. Jiwa pedang alam ketiadaan. Semua orang bukan orang biasa, tentu saja mengenali bahwa pedang di tangan warrior yang dibentuk oleh jiwa pedang, dan juga dibentuk oleh jiwa pedang alam ketiadaan. Di belakang warrior yang, mata Nadine terbuka lebar. Jelas, dia tidak menyangka warrior yang mencapai jiwa pedang alam ketiadaan. Freddy Yuan menatap warrior yang sebentar, lalu berkata, jiwa pedang alam ketiadaan, aku benar-benar buta. Hanya saja kamu hanya setengah suci, aku sedikit penasaran, bagaimana kamu tidak bersikap rendah hati. Jika kamu ingin menggunakan kemampuan ini untuk menakutiku, aku sarankan kamu jangan membuang air liurmu. Meskipun kamu adalah murid sekte penghancur dunia, kamu tetap harus mati hari ini. Orang yang memahami jiwa pedang alam ketiadaan dengan pencapaian alam setengah suci, menurut Freddy Yuan, ini jelas bukan orang biasa. Namun, ini membuatnya semakin berniat membunuh. Di dunia ini, jika kamu menyinggung seseorang dari kekuatan yang tidak dapat kamu ganggu, dengan kondisi kekuatan yang memungkinkan, maka yang terbaik adalah membunuh pihak lain sepenuhnya dan menghilangkan masalah di masa depan selamanya. Karena jika tidak, itu adalah bencana yang sebenarnya. Bahkan bisa dimusnahkan. Namun, dia masih memiliki beberapa keraguan, karena seseorang dengan latar belakang luar biasa seperti yang ada di depannya ini pasti memiliki beberapa kartu andalan. Jadi, Freddy Yuan memutuskan untuk membiarkan warrior yang menyerang dulu, agar dia tidak lengah. Meski setengah kaisar, dia selalu berhati-hati dan waspada. Karena hati-hati, dia bisa hidup sampai sekarang. Warrior yang melirik Freddy Yuan dan yang lainnya, dan akhirnya matanya tertuju pada Freddy Yuan, berkata, satu pedang membunuhmu. Warrior yang suaranya terdengar, dan orang-orang di sekitar Freddy Yuan tertawa terbahak-bahak, senyum penuh sarkasme dan tawa. Nadine di belakang warrior yang menggelengkan kepalanya dan mengambil dua langkah ke samping, seperti dia tidak mengenal warrior yang setengah suci bunuh setengah kaisar. Bukannya hal semacam ini tidak pernah terjadi, tetapi hanya jenius tak tertandingi di dunia yang dapat melakukan ini. Nadine melirik warrior yang, apakah warrior yang jenius yang tiada taraf? Tentu tidak, jika dianggap jenius tiada taraf, bagaimana bisa setengah suci? Maklum, meski beberapa tahun lebih muda dari warrior yang, dia sudah pendekar suci tingkat tinggi. Dan warrior yang hanya setengah suci. Dia tidak kenal lama dengan warrior yang, tapi dia tahu warrior yang agak suka membual, tapi dia tidak menyangka warrior yang bisa sesumbar itu. Ketika Freddy Yuan mendengar kata-kata warrior yang, dia tertegun sejenak, lalu tertawa, dan berkata, aku sangat penasaran, aku bertanya-tanya bagaimana kamu membunuhku dengan satu pedang, ayo, coba lihat. Dalam penilaian Freddy Yuan, tentu saja tahu warrior yang terluka, dan lukanya tidak ringan.
Seorang setengah suci yang terluka ternyata mengatakan akan membunuhnya dengan satu pedang. "Kamu tidak percaya padaku," kata warrior yang marah. Aku percaya, ayo, beri kamu kesempatan, biarkan aku melihat bagaimana kamu membunuhku dengan satu pedang." Freddy Yuan tersenyum, dan dalam hatinya, dia meremehkan warrior yang lagi. Menurut pendapatnya, warrior yang termasuk jenis murid yang tidak berpengalaman, mungkin kekuatan di belakangnya agak kuat, tetapi dia adalah pecundang. "Aku akan membunuhmu sekarang." Warrior yang suaranya terdengar, lingkaran cahaya pedang muncul di kakinya, dan lingkaran itu perlahan menutup ke atas. Melihat adegan ini, ekspresi Freddy Yuan dan yang lainnya langsung berubah, karena setidaknya ini adalah keterampilan pedang tingkat kaisar. Freddy Yuan tidak berani gegabah. Dengan lambaian tangannya, perisai energi hitam muncul di sekujur tubuhnya. Pada saat yang sama, tangannya perlahan mengepal, dan aura dingin melayang di kedua tinjunya. 1 detik lewat, 2 detik lewat. Pada detik ketiga, warrior yang tiba-tiba berteriak dengan marah, dan Freddy Yuan dan yang lainnya melompat di kelopak mata, tepat ketika mereka mengira warrior yang akan membuat langkah besar. Warrior yang tiba-tiba berbalik dan menarik Nadine di belakangnya ke dalam pelukannya dan memeluknya erat-erat sambil berkata, "Jelajah." Suara terdengar, warrior yang dan Nadine berubah menjadi cahaya pedang langsung ke ruang di depan mereka. Hilang. Freddy Yuan dan yang lainnya tercengang, dan setelah menarik napas, Freddy Yuan dan yang lainnya kembali sadar. Tidak tahu malu. Raungan Freddy Yuan bergema di ngarai, dia ditipu lagi. Dipermainkan lagi. Bahkan dipermainkan setengah suci. Lawan tidak pernah berpikir untuk melawan mereka dari awal sampai akhir. Alasan mengapa lawan melakukan itu hanya untuk menunda waktu menggunakan pedang untuk melarikan diri. Dan dia malah dengan bodohnya memberi waktu pada pihak lain untuk menggunakan keterampilan pedang. Bahkan, terlepas dari amarahnya, Freddy Yuan masih sedikit kaget, karena pedang lawan ini langsung lolos dari jangkauan indera ilahi dia. Indera ilahi dia dapat mencakup hampir 100.000 mil. "Bos, apa yang harus dilakukan sekarang?" Seorang anggota pasukan jiwa serigala bertanya dengan suara berat di samping Freddy Yuan. Setelah merenung sebentar, Freddy Yuan berkata dengan wajah muram, "Cari." Dia tidak bisa menelan emosi ini. Di hutan pegunungan yang dalam, warrior yang terbaring di tanah, dan Nadine merangkak di pelukannya. Di sekitar mereka, ada sekitar selusin pohon yang patah. Setelah hening beberapa saat, Nadine tiba-tiba membuka matanya, dan dia dengan cepat naik bangun dari tubuh warrior yang dengan menopang tangannya. Saat ini, warrior yang di bawahnya tiba-tiba mendesah dan kemudian sentuhan merah perlahan meluap dari sudut mulutnya. Nadine menunduk, dan ketika dia melihat warrior yang, dia tiba-tiba tersentak. Darah di sudut mulut warrior yang tidak ada apa-apanya, yang terpenting adalah darah di tubuhnya. Pada saat ini, seluruh pakaian warrior yang telah berubah menjadi merah, itu berlumuran darah. Mata Nadine jatuh pada tubuh telanjang di dada warrior yang, di mana sudah retak, dan darah mengalir sedikit demi sedikit. Ini mengejutkan. Setelah tertegun beberapa saat, Nadine dengan cepat mengeluarkan selusin rumput biru dan menyerahkannya ke mulut warrior yang, sambil berkata, "Kamu makan." Warrior yang melirik rerumputan biru, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Benda ini tidak berguna bagiku." Dengan itu, dia melihat ke cincin penyimpanan Nadine. Di dalamnya terdapat batu energi tingkat unggul. Sadar akan tatapan warrior yang, Nadine buru-buru menarik tangannya ke belakang,
melirik warrior yang dan berkata pelan, ini milikku. Sudut mulut warrior yang sedikit berkedut, dia mengalihkan pandangannya dan menghela nafas dalam. Tidak menyalahkan Nadine pelit, hanya menyalahkan dirinya kurang beruntung. Awalnya luka belum sembuh, dan sekarang menggunakan teknik pedang penjelajah angkasa, dia sudah luka lagi. Jika ada bahaya sekarang, dia hanya bisa menunggu untuk mati. Pada saat ini, Nadine tiba-tiba berbisik, kamu, berapa banyak batu energi tingkat unggul yang kamu butuhkan untuk menyembuhkan dirimu? 10. Warrior yang ingin mengucapkan 10 batu kecubung, tetapi ketika dia memikirkan betapa berharganya batu kecubung dan sikap Nadine terhadap batu kecubung, dia dengan cepat mengubah kata-katanya, itu, kamu berikan padaku, tidak, pinjamkan saja padaku. 3 batu kecubung. 3 batu kecubung tidak dapat menyembuhkan lukanya sepenuhnya, tetapi setidaknya dia dapat memulihkan 30% kekuatannya. 3 batu kecubung. Nadine menatap warrior yang dengan mata melebar dan berkata, kamu. Aku. Mau, atau kalau tidak, kamu lebih baik makan rumput. Aku punya banyak rumput. Warrior yang. Setelah beberapa saat, warrior yang menarik kembali pandangannya dan berkata, kamu cepat pergi, orang-orang itu mungkin tidak akan membiarkan kita pergi, mereka mungkin mengirim orang untuk mencari kita. Lalu, apa yang akan kamu lakukan? Bisik Nadine. Tempat ini adem, aku akan pergi setelah rebahan sebentar. Kata warrior yang. Nadine ragu-ragu sejenak, lalu berkata, aku benar-benar pergi. Pergilah. Ajak warrior yang. Nadine melirik warrior yang, lalu berbalik pergi. Mata warrior yang sedikit terpejam, Nadine pergi, dia tidak menyalahkan pihak lain, dia tidak berhak menyalahkan pihak lain tidak berhutang apapun padanya, sebaliknya pihak lain membantunya berkali-kali. Merasakan energi spiritual tipis di sekitarnya, warrior yang bertanya pada langit tanpa daya. Dengan energi spiritual setipis ini, diperkirakan bahwa dia harus berbaring selama beberapa bulan sebelum dia bisa bergerak bebas. Sungguh tempat yang mengerikan. Warrior yang menghela nafas dalam hatinya. Tidak ada energi hitam, bahkan tidak ada kekuatan bintang. Apa yang sebenarnya dilakukan lelaki tua berjubah itu pada dunia ini? Bahkan kekuatan bintang pun terisolasi. Pada saat ini, warrior yang tiba-tiba membuka matanya, dan yang menarik perhatiannya adalah sepasang mata berair, dan pemilik mata itu adalah Nadine. Untuk apa kamu balik? Warrior yang bertanya. Tangan Nadine terkepal, wajahnya galau, seperti sedang mengambil keputusan besar. Setelah beberapa lama, dia menarik napas dalam-dalam, lalu menggerakkan pergelangan tangannya sedikit, mengeluarkan batu kecubung dan memasukkannya ke mulut warrior yang, berkata, kamu makan saja. Warrior yang melirik Nadine, dan Nadine berkata, makan cepat, atau aku akan menyesal. Tanpa ragu, warrior yang dengan cepat menelan batu kecubung itu. Ketika batu kecubung jatuh ke perut, itu berubah menjadi energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya dan diserap oleh pusaran pusat energi, lalu seberkas energi ungu kosmik keluar dari pusaran pusat energi, lalu memperbaiki meridian yang rusak dan 5 organ dalam di tubuh warrior yang. Tak lama kemudian, warrior yang membuka matanya dan menatap Nadine. Masih tidak cukup, ucap Nadine lemah. Warrior yang mengangguk kecil. Nadine menarik napas dalam-dalam, mengeluarkan batu kecubung lagi dan menyodorkannya ke mulut warrior yang, dan warrior yang juga tidak sungkan, dia langsung menelannya. 1/4 jam kemudian, warrior yang membuka matanya lagi dan menatap Nadine. Melihat ekspresi Nadine yang hampir menangis,
warrior yang tidak bisa menahan perasaan bersalah dan hendak buka mulut bilang tidak mau lagi. Pada saat ini, Nadine tiba-tiba mengeluarkan sebuah batu kecubung dan memasukkannya ke tangan warrior yang, lalu dia duduk di samping, memeluk lututnya dengan kedua tangan, dan membenamkan kepalanya di lututnya. Warrior yang menghela nafas dengan suara rendah, dia bangun dan berjalan di depan Nadine, dan berkata dengan lembut, "Aku berhutang budi padamu, dan ketika aku menjadi kaya nanti, 10 kali lipat, tidak, aku akan membayarmu kembali 100 kali lipat, ya." Nadine tidak berbicara. Warrior yang hendak berbicara ketika sebuah cahaya dan bayangan tiba-tiba melompat di kejauhan, dan tak lama kemudian, dua wanita muncul di depan mereka. Itu tidak lain adalah Chelsea Mu dan Georgina. Melihat Nadine baik-baik saja, ekspresi Chelsea Mu tiba-tiba mengendur. Tiba-tiba, mata Chelsea Mu jatuh pada batu kecubung di tangan warrior yang. Melihat warrior yang memegang batu kecubung, ekspresi Chelsea Mu langsung masam. Dia menggerakkan tangan kanannya, dan cincin penyimpanan di tangan Nadine langsung terbang ke tangannya. Kekuatan mental menyapu, dan ketika dia menemukan bahwa itu kosong, wajah Chelsea Mu langsung berubah mengerikan. Dia bergerak, dan belati di tangannya memotong ke arah warrior yang. Apa yang membuat wanita ini gila lagi? Wajah warrior yang sedikit berubah, tangan kanannya menitik, di ujung jari, ada cahaya pedang menyala. Saat itu, Nadine tiba-tiba berdiri di depannya. Kemudian Chelsea Mu berhenti tiba-tiba. "Kak Chelsea, aku yang memberikannya padanya, tidak ada hubungannya dengan dia," bisik Nadine. "Minggir," kata Chelsea Mu. Nadine menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Kak Chelsea, ini batu kecubung milikku, biarkan aku yang menanganinya sendiri, ya." "Aku bilang menyingkir." Suara Chelsea Mu menjadi mengerikan. Melihat Chelsea Mu marah, tubuh halus Nadine sedikit bergetar, jelas dia sedikit takut pada Chelsea Mu yang marah. Pada saat ini, warrior yang menarik Nadine ke sampingnya, menatap Chelsea Mu, dan berkata, "3 batu kecubung. Aku hanya meminjam 3 batu kecubung dari dia, apakah kamu perlu seperti ini?" Hati warrior yang sangat tertekan, 3 batu kecubung, benda ini, dia dulu punya puluhan ribu. 3 batu kecubung. Pada saat ini, Georgina di sebelah Chelsea Mu tiba-tiba berkata dengan marah, "Apakah kamu tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan Nadine untuk mengumpulkan ketiga batu kecubung itu? Apakah kamu tahu berapa yang dia bayar untuk 3 batu kecubung ini? 3 tahun, 3 tahun penuh. Bertahun-tahun. 3 batu kecubung ini dia kumpulkan selama 3 tahun. Selama 3 tahun ini, dia enggan membeli bahkan senjata yang bagus atau baju besi yang bagus. Bahkan jika dia terluka, dia hanya makan rumput spiritual biru yang paling umum, alih-alih membeli jimat penyembuhan yang bagus. Kamu ternyata menipu batu kecubung dia, kamu harus disambar petir." Warrior yang. Georgina berkata lagi, "Nadine, kamu juga bodoh, kamu, menyingkir, biarkan kami bunuh dia." Nadine menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Dia tidak berbohong padaku, aku memberikannya sendiri padanya." "Georgina, Kak Chelsea, ini urusanku, bisakah kamu membiarkanku menanganinya sendiri?" "Kamu hadapi apa?" Georgina berkata dengan marah, "Kamu memang tidak peka, kamu memang terlalu bodoh." Pria ini pada pandangan pertama bukanlah orang baik. Apakah dia mengatakan kepadamu bahwa dia tidak menginginkan batu kecubungmu, tetapi pinjam dari kamu? Dan apakah itu akan digandakan kembali kepada kamu di masa depan?
Warrior Yang, bagaimana kamu tahu? Nadine menatap Georgina, sedikit terkejut. Kamu tidak tertolong. Georgina melirik Nadine dengan kesal setengah mati dan berkata, kamu benar-benar percaya kebohongan sepele semacam ini. Kamu naif atau kamu bodoh? Kamu menjauh, aku akan membunuhnya. Dengan mengatakan itu, Georgina akan segera menyerang. Pada saat ini, wajah warrior yang tiba-tiba sangat berubah dan berkata, hati-hati. Pada saat ini, 3 panah tinta hitam tiba-tiba muncul dari ruang di depan mereka bertiga. Ekspresi Chelsea Mu dan Georgina berubah drastis dalam sekejap, dan mereka mengeluarkan belati mereka dan memotongnya. Bang-bang. Chelsea Mu dan Georgina terkejut dan mundur hampir 100 kaki sebelum mereka berhenti, tetapi warrior yang mengambil langkah ke samping dengan Nadine di sebelahnya ketika 3 anak panah keluar, dan terhindar dari 1 anak panah. Pada saat ini, seorang wanita dengan busur panjang muncul di mata Chelsea Mu dan yang lainnya. Pada saat yang sama, di sekitar mereka, ratusan orang muncul, semuanya pendekar suci. Selain itu, di samping gadis berbusur panjang, ada 6 atau 7 kandang berisi anggota pasukan Phoenix. Pasukan penelan jiwa. Di samping, wajah Chelsea Mu masam. Di samping Nadine, warrior yang berbisik, ayo pergi. Setelah mengatakan itu, dia memeluk Nadine dan ingin melarikan diri menggunakan teknik pedang penjelajah angkasa. Sekarang setelah dia pulih dari cederanya, menggunakan teknik pedang penjelajah angkasa hanya membutuhkan 1 detik paling banyak. Bawa Kak Chelsea mereka bersama, kata Nadine. Warrior yang menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, aku hanya bisa membawa 1. Ini bukan bohong. Kekuatannya saat ini hanya bisa membawa 1. Jika dia membawa 2, kemungkinan besar semua orang akan mati dalam kehampaan yang bergejolak. Kalau begitu aku tidak akan pergi, kata Nadine. Pada saat ini, gadis berbusur panjang di kejauhan tiba-tiba mengeluarkan panah dan meletakkannya di tali busur, dan kemudian membidik warrior yang di lapangan. Melihat adegan ini, warrior yang tertegun sejenak, lalu dengan cepat mengangkat tangannya dan berkata, aku menyerah. Bersambung.